mengerjakan dengan baik. Hingga pada kesempatan pertemuan ke-5 itu kalian sudah mulai melaksanakan tugas yang lebih serius ya, dengan membuat video opening. Sebelum kita lanjut ke materi pertemuan hari ini, saya akan sedikit mereview tentang pertemuan-pertemuan pada minggu lalu. Di minggu-minggu yang lalu itu sudah dijelaskan di sana bagaimana kita membuat konten untuk pembelajaran ya. Pembelajaran dalam hal ini bisa bervariasi ya. Apakah itu pembelajaran PAI, pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang lainnya pun bisa, karena kita di sini materinya adalah intinya untuk membuat konten kreatif ya, konten kreatif. Jadi kalian membuat sebuah konten, tapi bukan konten yang biasa-biasa kalian sajikan pada pertemuan biasa. Kalau pertemuan-pertemuan pada umumnya itu ketika mengajar itu kan biasanya guru menjelaskan materi, kemudian siswa menyimaknya, materinya itu kan bervariasi ya sesuai dengan kurikulum. Ada yang menggunakan media bahan ajar, menggunakan buku, menggunakan whiteboard, ada juga yang sudah menggunakan infocus, menggunakan perangkat digital dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan kali ini dalam materi kreatif konten ini kita di sini dituntut untuk membuat metode pembelajaran lebih menarik lagi. Khususnya di sini PAI ya. Kalian semua di sini kan kuliah di YIN Sains Indonesia Tirto ini kan jurusan PAI, PJJ PAI. Karena saya pernah mengisi beberapa materi khususnya di jurusan PAI yaitu tentang digitalisasi, alih media atau membuat konten yang menarik untuk lebih lebih interest di peserta didik itu. Jadi yang mana pembelajaran-pembelajaran yang biasa disajikan secara biasa kita sajikan dengan metode yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan juga dalam pembelajaran-pembelajaran yang bersifat kitab, hadis yang biasanya itu lebih ke klasikal membuat peserta itu kadang ya gitu-gitu aja. Di rumah juga ngaji, di pondok juga ngaji, menghafal dan lain di bangku kuliah mengaji juga metodenya sama. Maka dari itu bagaimana caranya kita selaku pendidik itu mengolah materi-materi yang akan kita sajikan dengan bentuk yang lebih menarik. Supaya walaupun kontennya sama, walaupun materinya sama, walaupun temanya itu sama, akan tetapi jika kita sajikan dengan hal yang berbeda, dengan sesuatu yang berbeda, maka nanti interest atau respon dari peserta didik itu nanti akan tidak biasa-biasa saja. Apalagi peserta didik itu cenderung lebih ke ingin mengetahui, ingin memahami hal-hal yang baru. Seperti yang ketahui ya di sini, saya kemarin melihat beberapa konten dari kalian semua di sini, sebagian besar itu ada yang mengajar di mungkin level anak apa ya, TK, pra SD atau SD. Soalnya di videonya itu anak-anak kecil lah gitu. Nah, mereka itu zaman sekarang itu anak-anak dari usia dini, usia TK, usia SD itu luar biasa sekali dalam penggunaan gadgetnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, beberapa minggu yang lalu itu saya mengisi sebuah workshop itu, yang mana pesertanya itu shift satunya ketika di pagi hari itu siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD atau MI itu, kemudian sesi siangnya itu guru-guru berikut kepala madrasahnya. Nah, ketika sesi pagi itu saya menjelaskan materi ke anak-anak SD yang mana usia mereka itu ya mungkin sekitar 8, 9 sampai dengan 10 atau 12. Itu antusiasnya sangat luar biasa sekali dalam membahas materi yang berkait dengan digitalisasi
konten gitu. Mereka sangat antusias. Ketika saya bertanya kepada mereka pun, apakah mereka sering menggunakan perangkat gadget? Mereka semua serempak mengatakan sering. Bahkan satu hari itu lebih dari 6 jam. Ada yang sampai dengan 12 jam. Nah, dengan demikian, respon atau kebiasaan dari anak-anak milenial zaman sekarang itu sudah sangat maju. Tinggal kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu sebagai pendidik, mengarahkan supaya mereka itu menggunakan gadget atau media sosial atau kemajuan teknologi itu untuk hal-hal yang bermanfaat dengan bijak gitu ya. Karena ketika saya bertanya mereka menggunakan untuk apa? Sebagian besar itu menggunakan untuk game, bermain game, bersosial media dengan teman-temannya gitu. Betul itu, Saya Pak. bilang, iya, sebagian besar seperti itu. Kemudian saya singgung, suka bermain game apa saja. Mereka mengatakan begitu banyak variasi game yang saya sendiri nggak tahu itu game apa itu. Itu kan membuktikan bahwa mereka menggunakan gadget itu sebagian besar untuk game, bahkan nonstop untuk game. Kalau sekarang kan sudah bukan era pandemik lagi, jadi sebagian besar belajarnya sudah kembali ke bangku sekolah masing-masingnya, sudah tidak online lagi. Maka ya sedikit materi pembelajaran secara online itu sedikit ya. Sebagian besar mereka sudah kembali ke sekolah ya, sudah berangkat, sudah offline gitu ya. Nah, maka dari itu penggunaan gadgetnya mereka sudah bukan lagi untuk menunjang pendidikan lagi, tapi mereka bersenang-senang, bermabar lah istilahnya kemarin itu banyak mereka mengatakan itu. Nah, itu kemudian ketika di sesi siangnya yang mana itu para guru-guru dan kepala madrasahnya itu saya di situ menyampaikan juga bahwa bahayanya gadget penggunaan secara berlebihan bagi anak-anak itu seperti apa. Saya itu kalau datang ke sekolah menjemput anak atau apa segala macam, itu rata-rata anak-anak kecil itu sudah banyak sekali yang menggunakan kacamata itu. Sudah minus itu matanya banyak sekali ya. Kalau kita di sini yang sudah dewasa, apalagi dewasa lanjut, ya wajar lah faktor usia juga. Tapi kalau anak-anak itu kan saya melihatnya tuh miris gitu. Walaupun saya tidak melihat mereka menggunakan gadget, tapi dengan melihat mereka menggunakan kacamata itu berarti kan efek atau dampak dari teknologi. Entah itu nonton TV yang berdekatan. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil itu orang yang pakai kacamata itu satu rajin baca, yang kedua nonton TV terlalu dekat. Nah sekarang lebih parah lagi karena bermain gadget dengan tidak bijak, tidak sehat gitu ya kan. Yang bermainnya itu overtime, berjam-jam lamanya tanpa istirahat, hanya nunggu, hanya istirahat ketika baterai habis, itu pun kadang maksa sambil charging gitu, ataupun bermain dengan kondisi dan posisi yang tidak baik. Contohnya di dalam situasi kegelapan ya kan, dalam kondisi ruangan yang pencahayaannya kurang. Kemudian juga dalam posisi sambil miring, sambil tiduran. Setelah selesai atau ketika belum selesai diarahkan oleh orang tuanya untuk stop, berhenti, langsung tidur. Itu kan sangat tidak sehat. Itu yang menyebabkan mata rusak nantinya. Tuh, maka dari itu kita di sini selaku pendidik melihat fenomena tersebut, ya mungkin di daerah-daerah kalian semua mirip lah sama ya. Di sini itu kan karena tidak ada hambatan dalam menggunakan gadget gitu, orang tua mereka memberi karena memang untuk komunikasi juga, untuk kebutuhan juga, untuk tuntutan zaman juga. Kemudian juga di sini akses internet, sinyal dan lain-lain tergolong mudah. Jadinya sangat marak sekali, sangat populer sekali penggunaan gadget, penggunaan teknologi di kalangan anak-anak yang sebetulnya belum siap untuk menghadapi plus minus dari gadget tersebut. Nah, untuk itu kita selaku baik bagi orang tua
baik selaku pendidik, harus bisa memberikan konten-konten yang positif ya untuk anak didik kita. Kita selaku orang tua, sebagai orang tua, termasuk saya pribadi, harus bisa membatasi juga kepada anak-anak kita dalam penggunaan gadget itu sejauh mana. Kemudian juga bagaimana sebaiknya, bagaimana penggunaan dengan sehat, bagaimana penggunaan dengan sepositif mungkin. Kemudian juga kita sebagai peserta didik untuk lebih menarik perhatian peserta didik kita, khususnya bagi peserta didik kita yang masih kategori tergolong usia anak-anak, itu akan lebih menarik jika kita menyajikannya dengan tampilan nuansa yang berbeda yang membuat mereka itu antusias, semangat, tertarik dengan apa yang kita berikan. Kalau zaman dulu ada istilah don't judge the book by its cover, jangan me, apa, jangan menilai dari covernya saja, tapi justru zaman sekarang kadang begini, kalau tidak melihat covernya dulu, gimana mau tertarik sama isinya? Karena buku-buku yang dijual di toko buku pun disegel bukunya. Kita nggak bisa membaca isinya, hanya bisa memprediksi dan melihat sajian atau covernya, gitu ya kan? Seperti itu. Maka dari itu kita berusaha mengemas sebaik mungkin materi-materi yang biasa kita lakukan dengan biasa, kita gunakan secara digitalisasi, menggunakan kemajuan teknologi, menjadikan materi yang biasa kita sajikan itu sesuatu yang berbeda sehingga peserta didik yang kita berikan materi tersebut merasa antusias, merasa tertarik sehingga mereka di luar itu pun akan dengan sendirinya mengulik atau apa bahasa mengulik itu, mencari tahu lebih dari apa yang kita sudah berikan. Seperti itu. Itu sebabnya kreatif konten dalam pembelajaran PI ini perlu diajarkan me, untuk menyesuaikan dengan teknologi kemajuan zaman dan lain sebagainya. Apalagi kalian kan di sini jurusannya PJJ, yang mana proses pembelajarannya itu secara jarak jauh atau online. Ada sinkronus dan asinkronus. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran secara sinkronus, bagaimana kita menerapkan pembelajaran secara asinkronus yang baik. Sejak zaman belum online pun, belum maraknya meeting Zoom atau Google Meet dan lain-lain, saya sejak 2012 itu sudah mulai merencanakan, sudah mulai menerapkan yang namanya ujian online, yang mananya biasa ujian zaman segitu 2012 2011 itu masih menggunakan paper base. Saya sudah mulai mengonsep memikirkan gimana caranya ujian mahasiswa itu tidak lagi menggunakan paper base, tapi sudah menggunakan perangkat ya, baik itu perangkat HP maupun perangkat komputer. Ketika zaman itu penggunaan gadget smartphone itu belum terlalu marak ya, jadi masih ada yang menggunakan smartphone hanya untuk sebatas komunikasi SMS dan telepon. Maka dari itu penggunaan media elektronik untuk ujian online itu kita arahkan semua kepada komputer. Jadi mereka mengakses sebuah halaman yang mana halaman tersebut sudah saya persiapkan untuk ujian. Kalau sekarang sudah ada Google Form, lagi dulu Google Form itu belum ada ketika saya menggunakan. Jadi saya bekerja sama dengan teman saya yang basicnya seorang programmer, bikin sebuah halaman yang bisa digunakan untuk ujian online, lalu mereka kerjakan secara online di komputer masing-masing. Bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak mencontek kanan kiri? Kita gunakan bank soal. Yang mana ketika menggunakan paper base itu kan soal ada 10 ya, kanan kiri depan belakang semua sama, namanya juga paper base ya kan, kecuali jika memberikan soal yang berbeda, jika memberikan materi ujiannya itu tidak dengan mengcopy atau memperbanyak soal, tapi memang mengeprint sejumlah mahasiswa itu. Ada dosen yang seperti itu yang mengantisipasi copy paste atau mencontek di kalangan mahasiswa. Nah, kalau saya gimana cara waktu itu
sudah mulai menggunakan teknologi karena kita di bagian teknologi informasi itu, divisi teknologi informasi itu menyajikan sesuatu yang berbeda dari barang lain. Walaupun pada saat itu masih belum se-familiar sekarang ya, alat-alat yang digunakan cenderung sangat sulit untuk menggunakan media tersebut. Karena saya harus meminta bantuan teman saya yang seorang programmer website, membuat domain, membuat IP public, kemudian di-share secara online dan juga lebih mempermudah untuk pengkoreksiannya. Jadi kalau yang paper-based itu koreksi satu persatu, tapi ketika ujian online itu kalian selesai ujian, hasil sudah diketahui. Tinggal bisa di-share secara langsung atau di-share secara nanti berkelompok gitu. Itu ketika tahun 2012 saya sudah mulai menggunakan hal seperti itu. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan zaman, saya merasa semakin mudah ya. Kemarin saya melihat beberapa hasil dari konten yang kalian sudah buat itu sebagian besar sudah bagus ya, sudah mengena. Namun ada beberapa hal yang perlu saya koreksi dan berikan catatan. Ada dari kalian itu yang kan perintahnya saya menjelaskan di situ membuat opening gitu ya, membuat video pembukaan. Tapi ada yang di situ full mengajar ya nggak apa-apa ya karena memang mungkin ada hal-hal yang kurang jelas jadinya salah. Yang penting kalian sudah mencoba untuk membuat dan sebagian besar bagus. Saya tidak akan membahas kenapa ada yang kamera yang burem enggak itu memang keterbatasan dari perangkat memangnya kalau yang tampilannya buram, goyang-goyang itu memang nggak saya nilai tapi yang saya nilai itu adalah kreativitas kalian dan motivasi kalian bagaimana usaha kalian untuk berusaha untuk memberikan sesuatu yang baru untuk peserta didik kalian. Itu yang lebih saya tekankan ya. Jadi terima kasih atas tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Saya juga sudah koreksi seluruhnya apa yang sudah kalian buat. Yang bagus ya saya kasih nilai bagus, yang kurang juga ya mohon maaf, tetap masih diberi penilaian yang bagus lah, nggak ada yang penilaian minus itu, nggak ada. Ya, itu merupakan langkah awal saya memberikan tugas secara digital. Kalian itu di sini di apa ya, ya dituntut atau agak sedikit dipaksa untuk membuat konten yang bentuknya itu memang mungkin ada sebagian dari kalian yang mungkin belum terbiasa gitu ya. Tapi di kesempatan ini siapa tahu dengan momentum ini kedepannya kalian tertarik untuk membuat konten yang serupa sehingga kalian bisa lebih fokus dan bisa lebih berkembang bahkan bisa menghasilkan kan banyak tuh konten-konten kreator yang bisa menghasilkan juga. Jadi segala sesuatu itu dimulai diawali dari hal-hal yang memang kita seharusnya antusias dulu. Kalau kita melakukan apapun itu secara antusias, secara interest, maka kualitas itu akan mengikuti gitu. Makanya saya tidak menekankan kualitas di awal karena memang apa? Untuk starting awal itu bukan kualitas terlebih dahulu, tapi minat, motivasi terlebih dahulu. Walaupun hasilnya masih belum familiar ya wajar. Semua orang juga nggak ada yang buat langsung bagus itu nggak ada. Tapi diawali dengan langkah-langkah minimal mengetahui dulu caranya seperti apa. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Nanti hasil yang kalian bikin itu kalau kalian memang sudah sering membuat hal serupa itu akan kerasa sendiri, oh kayaknya kurang ini, oh kurang itu gitu. Gimana cara memperbaikinya? Ya kalian akan mencari tahu dengan sendirinya karena zaman sekarang informasi sudah sangat mudah didapatkan, tersebar luas di internet, di Google, di YouTube, dimanapun ketika kalian ingin membuat sesuatu yang awalnya kalian belum bisa, itu merupakan media-media pembelajaran juga sama. Dengan kita tidak sadari ya, termasuk saya sendiri juga sama. Masih banyak belajar konten-konten yang tidak saya
bisa, belum ya, belum saya ketahui, belum saya bisa, saya cari tutorialnya di YouTube maupun di browser, dan setelah bisa, nah ada manfaatnya itu juga sama kita belajar, tapi banyak juga hal-hal yang kita ketahui tidak terimplementasikan, tidak terdokumentasikan. Jadi banyak hal-hal yang kita punya potensi di dalamnya, namun tidak tersalurkan, tidak terarsipkan gitu. Nanti kalau ya amit-amit ya, mohon maaf ketika kita sudah lanjut usianya atau kita tidak diberikan umur panjang, nanti ilmu yang kita miliki itu tidak terdokumentasikan, tidak tersebar luaskan, tidak terarsipkan. Karena apa? Ya turut bersama kitanya. Kita yang sakit ya ilmunya juga kan sama bersama kita, tapi beda dengan media-media yang sudah terimplementasikan dengan baik, sudah tersusun dengan rapi. Itu nanti ilmunya akan dibawa mengalir sampai dengan anak cucu kita, bahkan tersebar luas dengan sendirinya melalui dunia maya itu. Sama ketika saya membuat jurnal, membuat sebuah tulisan, bagaimana tutorial membuat Mendeley dengan baik, itu ternyata kutipannya itu sudah ratusan bahkan ribuan itu dalam jangka waktu ya sebulan 2 bulan. Itu berarti tulisan yang saya buat itu banyak dikutip oleh pengguna di luar sana. Itu yang mengutip secara legal, secara izin. Yang tidak izin mungkin lebih banyak lagi daripada itu. Itu fungsinya konten kreatif untuk masa depan seperti itu. Banyak ya, saya juga sendiri termasuk banyak hal-hal yang ingin saya terapkan namun belum sempat ya. Jadi banyak tutorial-tutorial, ilmu-ilmu, trik-trik, kisi-kisi yang belum tersampaikan untuk di luar sana. Ya mungkin karena keterbatasan waktu, kalau saya di sini keterbatasan waktu mungkin ya karena terlalu banyak aktivitas, jadi sehingga di malam hari itu yang niatnya ingin membuat konten akan tetapi apa ya, tuntutan waktu untuk bersama keluarga membuat pending niat tersebut ya. Tapi kita sama-sama belajar. Kita di sini itu kan saya dari awal sudah bilang kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Tujuannya kan untuk mendapatkan sebuah wawasan baru, ilmu baru, hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kita dapatkan. Yang sebelum kita sudah dapatkan, kita juga bisa sharing di sini. Maka dari itu, silahkan kalian ketika ada sesuatu itu share-nya di grup WA biar bukan hanya dijawab oleh saya sendiri, tapi dari teman-teman kalian juga bisa menambahkan masukan-masukan yang sekiranya itu bisa jadi belum terpikir oleh saya atau di luar jangkauan saya teman yang lain ya. Kita tidak memungkiri ya, saya juga tidak memungkiri ada bahkan banyak dari kalian itu yang sebenarnya itu kemampuannya lebih dari saya, punya bakat terpendam lebih dari saya. Maka dari itu ketika punya pertanyaan, punya hal-hal yang belum dipahami, silakan share-nya di grup gitu. Jadi biar bisa dibahas bersama gitu ya. Tuh. Jadi tugas yang kalian sudah buat di minggu-minggu yang lalu itu sudah saya nilai, sudah saya koreksi, hasilnya sudah cukup. Terima kasih dengan apa yang sudah kalian upayakan. Kedepannya kita sama-sama banyak belajar lagi ke depan. Silakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya Pak dosen? Iya, boleh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Untuk pembelajaran pertemuan ke-6, materinya belum disampaikan ya Pak dosen di portal. Iya, iya. Iya, Eh, belum disampaikan. apakah nanti selanjutnya kita bikin konten lagi Pak atau gimana? Terus untuk konten yang sudah dibikin, apakah itu sudah memenuhi standar kriteria atau belum Pak? Karena terus terang saya sendiri itu awal sekali apa membuat konten dengan metode sederhana, memakai video di HP gitu Pak, tidak ada
penggunaan aplikasi baik KineMaster ataupun yang lainnya Pak. Apakah itu memenuhi standar atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya. Saya jawab satu persatu ya. Untuk materi di pertemuan kali ini itu pertemuan ke-6 memang belum saya posting. Karena apa? Supaya kita fokus di sinkronusnya terlebih dahulu. Karena pada pertemuan sinkronus ini saya ingin mereview kembali materi-materi bukan yang saat ini tapi yang sebelumnya. Jadi ketika pertemuan sinkronus itu saya lebih fokuskan mengulas atau mereview materi-materi yang sebelumnya. Untuk materi yang sama saya gampang, nanti saya bisa share, nanti kalian bisa baca sendiri. Karena tujuannya review ini tuh sebagai refreshment juga ya untuk persiapan menghadapi UTS di minggu yang akan datang gitu. Maka dari itu lebih fokus kalian ketika minggu ini kita diskusi di sini ya, diskusi bersama. Kemudian untuk video yang Pak Ujang sudah berikan, saya juga melihat dengan seksama itu Bapak memang menggunakan handphonenya dengan backgroundnya itu masih asli, itu di ruangan mana, di ruang tamu atau di mana itu Bapak menggunakan apa ini apa namanya, seperti Pak Ustadz itu ya. Ya, itu kegiatan ngaji Pak di ruang tamu Pak. Ya. Iya betul ya. Saya juga sama, yang lain juga sama, saya memperhatikan video-video yang kalian buat itu ya sama kita apa ya, karena memang saya hobi memperhatikan hal-hal yang bersifat konten gitu. Jadi video-video dari kalian juga saya apa ada yang membuat catatan link tapi itu tidak ada videonya. Itu gimana ya? Siapa itu? Saya ada ini di kelas mana itu. Ada yang memberikan link tuh nggak ada isinya dan ada yang membuat link itu di Google Drive tapi dikunci gitu Google Drive sehingga saya tidak bisa melihat. Nah, itu ada beberapa tuh gitu ya yang jadi sebaiknya ketika kalian share di Google Drive itu sebaiknya izinnya itu settingan izinnya itu di allow gitu atau diizinkan gitu. Apakah kalau untuk kalian khawatir videonya diacak-acak ya jangan sebagai editor tapi sebagai apa viewer gitu hanya sebatas melihat. Jadi ketika kalian di secure itu orang lain tidak bisa melihat apa yang kalian share tapi ketika kalian rubah settingan di izin menjadi editor atau menjadi viewer itu orang lain akan melihat bisa melihat. Kalau editor nanti orang lain bisa menghapus bahkan ya. Kalau sekedar melihat saja ya berarti view gitu. Tuh. Terus berkenaan dengan masuk kriteria atau tidaknya itu udah cukup Pak kalau untuk awal Pak? Atau gimana Pak? Kalau begini ya Pak ya, kalau namanya konten itu kan muatan lah gitu. Sama ketika kita memberikan instruksi kepada peserta didik kita. Itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kontennya, yang kedua itu look-nya, tampilannya gitu. Nah, ketika untuk tugas awal kan saya barusan sekali ini menginstruksikan kalian semua untuk membuat tugas gitu. Nah, maka dari itu ketika ada yang membuatnya masih sederhana seperti ya mohon maaf Pak Ujang tadi membuat video dengan ala kadarnya itu yang saya apresiasikan itu minat dan kesungguhan Pak Ujang dalam mengumpulkan tugas tersebut ya. Kalau dibilang standar atau tidak ya tergantung ditujukannya ke siapa gitu. Kalau ditujukan kepada anak-anak, ya anak-anak itu lebih cenderung yang menarik kan anak-anak zaman sekarang itu standarnya main game itu tinggi Pak. Tampilannya benar-benar enak. Mereka bermain game juga ruang lingkupnya, jangkauannya itu standar sudah tinggi sekali, apalagi untuk melihat sebatas konten yang kita berikan gitu. Kalau kita kontennya tidak menarik ya mungkin peserta didik kita akan enggan untuk memperhatikan dengan jelas. Gitu. Nah, tinggal kedepannya mungkin kita sama-sama perbaiki ya. Kalau sekiranya ada yang kurang ya kita bisa sama-sama share. Sebelumnya kan saya pernah memberikan nih apa saja media-media, apa saja aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat konten kreator gitu. Kalian sih sudah memberikan penjelasan 3 aplikasi itu
sebagian besar paham dengan aplikasi-aplikasi yang bervariasi. Ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan KineMaster, menggunakan Handycam dan lain-lain. Itu sudah sudah cukup menurut saya pengetahuan yang kalian bisa gunakan. Entah itu kalian mau mengerjakan tugas tersebut berdasarkan ide kreatif kalian sendiri atau berdasarkan searching ya, tapi paling tidak sudah memenuhi syarat untuk membuat video itu. Maka dari itu di minggu yang akan datangnya itu saya membuat tugas kalian untuk praktek membuat videonya gitu. Nah, akan tetapi di tugas tersebut ada yang sudah bagus animasinya, ada yang hanya animasinya saja, hanya suaranya saja, lalu tulisannya. Ya, sebenarnya itu kan tidak sesuai dengan yang saya instruksikan gitu. Yang saya instruksikan itu kan kita membuat opening gitu, membuat opening. Kalau kita membuat tutorial pembelajaran dari awal sampai akhir, nanti orang lain akan bete Pak, jenuh Pak melihatnya. Kita ngajar berapa jam, 1,5 jam gitu atau 90 menit gitu. Nanti kan bete ngeliat 90 menit, apa kalau materi kita nggak paham gitu, ada yang materi Quran hadis dan lain-lain gitu, ada bahasa Inggris ya kan. Maka dari itu saya hanya ingin membuat openingnya saja gitu, dari mulai ya beda ya. Kalau yang sebagian besar dari kalian itu biasa mendidik anak-anak itu bagus openingnya gitu ya. Bahkan saya pun kalah bagusnya dalam dalam prakatanya openingnya, karena yang saya hadapi biasanya kan mahasiswa-mahasiswa ya udah paham lah, tapi kalau anak-anak itu kan biasanya opening itu kalian banyak yang lebih menarik, dari mulai bagaimana kabarnya ya kan, kemudian juga semangat dan lain-lain, berdoa dulu. Nah, itu banyak yang membuat seperti itu kontennya sudah muatan sudah bagus ya, openingnya bahkan lebih bagus dari yang saya buat, tinggal dipoles dengan dengannya polesan-polesan aplikasi lah. Zaman sekarang aplikasi mudah Pak, kalau menggunakan handphone pun kalau support aplikasi yang agak sedikit berat itu nanti hasil akan bagus. Bisa menggunakan atau kalian pakai Zoom aja sudah bisa itu. Untuk paling simple nih, kalian pakai Zoom, kalian bikin backgroundnya dengan menarik, nggak usah pakai undangan, kalian buat video di Zoom itu, kalian setting backgroundnya, kemudian kalian masuk sendirian, kalian klik start recording, maka ketika selesai hasilnya, outputnya itu tinggal kalian konversikan untuk dijadikan sebuah konten kreator. Atau kalau mau ada tambahan-tambahan animasi atau apa, bisa kalian kolaborasikan. Kalau di Zoom memang nggak bisa itu ya, split screen ya, karena ketika share screen itu nanti kalian nggak kelihatan videonya, tapi ada pakai PowerPoint 2021 atau PowerPoint Microsoft Office 365, itu menu di recordingnya itu sudah tersplit ya, jadi di sudut kanan bawah atau kanan atas atau mau dimanapun tampilan kalian ya seperti kita sekarang ini nih, itu bisa bisa muncul, dan juga materi yang kita sajikan, materi yang kita bahas bisa muncul juga ketika selesai, klik stop. Jadi tinggal kalau kalian mau ditambah video opening semacam apa ya, semacam ya abstrak-abstrak seperti ya apa namanya, ada yang apa, numbering mundur atau segala macam, itu bisa ditambahkan dengan, bisa pakai aplikasi lainnya sudah ada template-nya, ataupun video di YouTube yang memang ditujukan untuk opening juga bisa kan, tinggal kalian gabungkan jadi. Atau mau pakai dubbing juga bisa, itu kalian mau jelaskan nanti dimasukkan video, nanti kalian bisa komentar, bisa, pokoknya aplikasi sekarang itu bisa, sudah banyak hal demikian. Tapi itu kan kalau untuk awal sih nggak masalah ya, yang penting nanti paling tidak nih kita backgroundnya itu diberi yang bagus. Kalau backgroundnya di tadi di ruang tamu gitu, foto hujan sekeluarga di situ ya kan, nanti ada TV yang sedang mati, itu kan sedang off itu kan, nantinya kan tampilannya itu, kecuali memang sketsanya sudah didesain seperti studio gitu, jadi kita tidak butuh green screen, tapi pakai ya background yang memang sudah dilihat, itu nggak masalah gitu ya.
tinggal muatannya kira-kira tadi kan saya bilang kan ya tidak lebih dari 2 menit juga bisa, itu sudah ya rata-rata segitu ya. Memang kadang kita kalau sudah opening itu kan kadang kita ini namanya terbawa suasana, jadi asik opening, lupa tiba-tiba sudah bukan masuk opening lagi tapi sudah masuk ke konten pembelajarannya. Itu ya masalah itu. Tinggal nanti seiring perkembangan. Sebenarnya kalau mengupload di YouTube tidak sulit ya, tidak bayar. Kalian tinggal membuat akun, kemudian videonya diposting, tinggal mau diposting untuk umum ataupun untuk pribadi itu bisa. Tinggal nanti peserta didik tinggal diarahkan ke alamat link tersebut, lalu mereka menontonnya. Maka dari itu yang saya tekankan di awal itu kan videonya opening, jadi hanya instruksi ya, instruction gitu, untuk materi selanjutnya. Jadi kita menyiapkan materi kayak saya nih memposting di portal Akademi materi ya, materi. Nah, materi itu yang akan fokus siswa-siswi itu pelajari. Kita hanya memberikan instruksi di awalnya saja, misalkan opening gitu ya. Kemudian pada kesempatan kali kita belajar tentang materi bla 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 bla, silakan kalian bisa baca tutorialnya pada alamat yang sudah ditentukan atau di website mana atau di ruang mana gitu. Kemudian silakan pelajari ini, udah beres gitu kan. Hanya memberikan instruksi yang mana nanti siswa-siswi kita itu akan melihat materi dari kita. Jadi kita nggak full menjelaskan materi, itu bisa juga menjelaskan materi. Kalau mau menjelaskan materi kita spesifik, misalkan cara membuat kopi yang enak seperti apa. Kalian jelaskan ini adonan kopinya itu racikannya kapasitas sekian. Kalian masak menggunakan apa mocha pot, hitam drip atau dan lain-lain itu kan bisa gitu. Kemudian caranya seperti ini, airnya sekian dididihkan. Nah, itu tutorial gitu ya. Jadi ketika proses pembelajaran kalian recording semua dari awal sampai akhir, nah itu nanti yang nontonnya bete itu bisa jadi. Di sini ada beberapa juga dosen yang dia mengupload sebuah video full ya berdurasi 1,5 jam atau 30 menit, itu mahasiswa disuruh nonton. Itu rata-rata mahasiswa nontonnya gimana? Diklik play lo tinggal itu. Nah, kita kan nggak mau demikian. Kita mau memberikan konten itu yang mana mereka pahami esensinya seperti apa. Maka dari itu kita buat yang simpel-simpel. Kalau kita buka opening ya kita kasih opening saja. Kita buat tutorial ya tutorial saja gitu. Kemudian sudah kita memberikan apa? Memberikan motivasi, memberikan prakata, memberikan motivasi bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh peserta didik kita. Berikan konten seperti itu ya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting mereka melihatnya itu bisa antusias terhadap hasil atau recording videonya, juga tampilannya. Kan kalau tampilannya lebih enak kita semangat gitu melihatnya, tapi kalau tampilannya guram, kemudian juga latar belakangnya itu ya kurang menarik, atau bisa jadi kalian misalkan nggak usah jauh-jauh Pak, di pinggir sawah pun kalau yang memang pemandangannya bagus itu bisa dijadikan sebuah konten itu ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya lainnya? Suaranya putus-putus Pak dari tadi kalau di sini. Iya. Yang lain gimana? Putus-putus? Mohon maaf Pak. Di sini jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya, assalamualaikum. Pengaruh sinyal ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul bertanya. Terima kasih. Mungkin dari penjelasan dan pemaparan Pak dosen, saya termasuk orang yang kena dengan penjelasan Pak dosen tadi. Terkait dengan gimana, Pak? Ya, maksud saya terkait masalah saya ini kan termasuk orang yang kurang paham dengan media-media seperti ini, Pak. Jadi termasuk saya juga kemarin membuat video seperti tugas yang diberikan oleh Bapak itu. Saya biasa-biasa aja, Pak. Saya tidak bisa memberikan latar belakang ataukah background. Jadi apa adanya begitu, Pak. Mohon maaf. Kemudian juga seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa yang kita disuruh atau yang Bapak
perintahkan kepada kami itu kan membuat opening. Tapi berdasarkan penjelasan, pemaparan dari Bapak tadi, ternyata banyak juga rekan-rekan yang membuat seperti konten, ataukah mungkin langsung memberikan penjelasan materi, atau membuat video sejenis mengajar begitu Pak. Nah termasuk juga seperti saya seperti itu. Jadi yang saya mohon kepada Bapak sekarang untuk menjelaskan bentuk opening itu pasnya seperti apa sih Pak begitu, biar kami memang betul-betul paham, atau 2 mungkin menit. cuma saya saja yang tidak paham begitu paham tentang opening itu, sehingga saya membuat konten video seolah-olah ya mengajar begitu Pak. Mungkin itu saja Pak, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdul Karim sudah berpartisipasi. Tugasnya juga sama, walaupun apa ya, masih tergolong tadi Bapak sendiri yang bilang biasa-biasa saja juga, tapi itu saya apresiasi ya, karena selain kualitas, tapi partisipasi dari kalian semua yang saya harapkan. Jadi begini ya Pak Ibu, ketika dosen bertanya atau guru bertanya, itu apa guru itu memang benar-benar ingin mendapatkan sebuah jawaban dari siswanya? Kadang tidak, guru itu sudah tahu jawabannya apa, ya kan? Tapi guru itu ingin siswanya menjawab pertanyaan tersebut, gitu. Ya, apalagi ini dalam konten ini sifatnya itu praktek gitu. Kalian membuat sesuatu. Jadi intinya saya itu ingin kalian membuat sesuatu gitu. Yang mana perintah itu kan pasti ada, karena nggak mungkin saya kalian bikin video tanpa ada arahan, itu kan bukan sebuah perintah yang baik. Jadi walaupun saya sudah menjelaskan situ, silakan bikin opening. Contohnya ya seperti video yang saya tampilkan itu Pak, walaupun saya bukan pakai background animasi, tapi itu pakai layar seperti kita meeting, yang itu saya buat dulu, saya desain dulu, kemudian saya tempel di situ, kan tidak bergerak, itu tidak beranimasi. Yang video saya bikin itu simple tuh, jadi saya bikin desain backgroundnya dulu, sengaja tidak bergerak. Karena apa? Untuk lebih menstabilkan video yang nanti dibuat gitu, kapasitasnya juga tidak terlalu besar, kemudian juga kualitas videonya pun tidak terganggu dengan banyak gerakan di sekitar kita. Itu akan lebih membuat kapasitas itu satu berat, yang kedua itu nanti tidak stabil, apalagi kan jika nanti kalian putar di berbagai macam daerah gitu, tidak semuanya kan di sini sinyalnya kuat gitu. Maka dari itu saya sudah memprediksi hal itu, makanya saya membuat itu yang paling sederhana mungkin. Yang saya bikin itu tidak bagus, itu terkesan sangat biasa gitu, sangat biasa, sangat sederhana. Hanya cukup membuat background dengan gambar atau tulisan yang ingin kita inginkan, lalu peletakan tulisannya itu di posisi di mana, kemudian kita membuat opening ya secara simple, hanya kita berdasarkan ngomong saja gitu. Atau kalau baru awal tuh bisa menggunakan teks, itu ada. Jadi kalian ketika recordingnya di depan kalian itu ada teks, bisa seperti itu. Ya seperti apa namanya tuh, news anchor itu kan seperti itu, bukan ngomong tanpa teks tapi ada teksnya, itu makanya terarah. Tapi kalau sudah profesional, sudah bisa berimprovisasi, sudah terbiasa di depan kamera, ya nggak perlu pakai teks lagi, semua akan terbiasa. Karena memang beda Pak, Bapak ngajar udah profesional, udah biasa ngajar tuh, mau berapa jamaah, mau berapa siswa, ribuan jamaah bisa. Tapi ketika di depan kamera beda Pak, walaupun nggak ada sampah-sampah di depan kamera, tapi hasilnya beda Pak. Grogi Pak. Betul, padahal aku kamera aja, nggak ada kameramennya, sama kamera diam kan. Nah itu betul ya, karena Grogi sama bayang-bayang sendiri. nah itu ya, iya itu merupakan hal yang wajar. Maka dari itu saya tugas awal ini kan, saya terus terang loh ngasih tugas itu tidak setiap minggu, tidak yang berat-berat, ya sedikit-sedikit aja supaya kalian itu enjoy menjalani itu juga. Saya tidak
banyak diskusi di luar jam kuliah karena memang ya memahami kalian punya aktivitas rumah tangga, aktivitas di pekerjaan kalian, ya kan. Belum lagi waktu santai kalian. Banyak mata kuliah yang lain yang membuat tugas itu kan mungkin lebih berat dari yang saya berikan. Makanya apa ya? Saya tidak bisa membuat walaupun teman saya sama-sama dosen, dia bilang, "Saya ngasih tugas ini." Kan nggak mungkin saya bilang, "Jangan begitu, jangan ngasih tugas berat." Nah, saya hanya bisa memahami situasi dengan menyikapi sendiri kelas saya sendiri. Saya tidak memberikan tugas yang berat-berat karena tahu dosen-dosen lain itu ada yang berat-berat, ada yang hampir setiap pertemuan tuh pengennya sinkronus gitu, ya kan? Oh, ya. Terima kasih Ya, Pak. tapi wajar. Iya. Kita di sini tidak bisa mengatur orang lain gitu ya. Maka dari itu saya hanya bisa memberikan apa yang ya seideal mungkin, senyaman mungkin kalian menjalaninya enak, enjoy, nyaman, kemudian juga tidak beban. Nanti ke depannya insya Allah ringan kalau kalian tidak beban tuh gitu. Dan juga yang saya berikan itu bukan hal-hal yang baru, bukan hal-hal yang berat, akan tapi itu bermanfaat, ya kan. Mungkin kalian ke depannya ketika berhalangan hadir ngajarnya, bisa kalian nggak tahu nih kalian kalau ngajar di kelas boleh nggak masuk dengan memberikan tugas itu gimana aturannya. Kalau kita kan di perguruan tinggi lebih fleksibel ya, kalau tiba-tiba saya nggak bisa hadir, nah ini sih beda kalau PJJ beda. Kalau di perkuliahan yang umum yang reguler itu kadang ada waktu-waktu tertentu yang saya sedang kadang dinas luar kota dan saya memang sedang di perjalanan, kayaknya kalau dipaksakan meeting tuh bisa-bisa saja, cuma kan nanti tidak fokus, tidak ideal waktunya. Jadi lebih baik saya tugaskan dengan metode ya seperti tadi itu, saya membuat opening supaya mahasiswa itu paham apa yang diinstruksikan. Kalau nggak paham, silakan di chatnya di grup biar bisa dijelaskan dengan yang lainnya juga gitu. Kemudian saya berikan materinya, ya tinggal saya tunggu jawabannya gitu. Seperti itu. Jadi nggak sulit-sulit Pak. Kalau memang belum pernah, ya memang sulit gitu. Jadi kalau belum pernah sama sekali, terkesannya sulit. Tapi ketika sudah sekali dilakukan, ternyata kalian bisa. Ketika kalian sudah bisa, berarti kalian bisa lebih baik lagi dari sekarang. Silakan improvisasi, inovasi, belajar dari siapapun lah, dari orang sekitar kita pun bisa. Atau dari YouTube itu sendiri bisa kalian cari tutorial aplikasi yang ringan, yang sesuai, yang kompatibel dengan perangkat kalian, yang bisa kalian gunakan untuk mempoles video kalian, sudah cukup. Kalau terkait dengan video yang kalian berikan, semua memang dasarnya seperti itu Pak. Pak Ujang yang di ruang tamu, Pak Abdul Karim yang di mana-mana, itu basicnya seperti itu. Gimana kita mempolesnya? Apakah dipolesnya menggunakan green screen? Apakah itu dengan di depannya itu intronya ada tampilan-tampilan yang membuat menarik? Ada yang tampilan awalnya menarik itu ada semacam efek-efek gitu. Tahu-tahu videonya di ruang tamu atau di kelas gitu ya, nggak apa-apa, itu bagian dari proses pembelajaran, tidak ada yang salah gitu. Karena saya pun memberi tugas itu ya tidak berharapnya itu banyak, makanya walaupun tugas kalian ala kadarnya ya saya tetap nilai kasih yang layak lah, nggak itu, kecuali yang ada itu yang link, tapi link itu link cuma di garis bawahin itu, saya diklik itu nggak ada linknya itu, wah itu ini yang harus dikasih minus yang seperti itu tuh ya, terlalu itu mah manipulasi itu namanya ya. Kalau yang lainnya sih ya insya Allah sudah bagus, tinggal nanti ditingkatkan lagi saja ya. Simple kok, mudah itu, belajarnya banyak. Kalau saya ajarkan di sini mungkin agak rancu ya karena aplikasinya itu ada yang di handphone dan aplikasinya memang ketika ditampilkan itu nanti ya mungkin cara-cara yang lebih mudah, lebih kalian bisa pelajari itu banyak gitu ya. Silakan tinggal cari. Silakan, ada lagi yang lainnya mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Iya, mangga.
kemarin saya sempat japri sama Pak dosen, maksudnya pengen bikin opening tapi duet gitu Pak, 2 orang dalam satu video gitu. Saya full Apa Pak. di, Maaf. Ya, apa mohon maaf juga saya diperbolehkan? belum. Tadinya saya sempat mau malah, cuma saya kondisi kemarin itu sedang di luar kota, Mas. Sedang ada, kita di sini kan tahu sendiri nih, kampus kita mau jadi UIN Syekh Nurjati Iya betul cyber Pak. ya. Maka dari itu saya di pusat teknologi informasinya itu, di mana di situ ya menjadi tim task force juga. Itu tuntutan dari pihak lembaga, bukan hanya dari pimpinan kita, Pak Rektor dan lain, tapi dari Pak Dirjen, dari pusat pun kita sangat berat. Maka dari itu saya hampir full time gitu, bolak-balik ke pusat, ke mana kita Itu udah ada yang jemput. caranya untuk Saha. kita supaya bisa menjadi standar UIN gitu ya, karena kita bukan Iya, tuh kumaha pada ya. UIN, tapi kita UIN cyber gitu. Berat di sini ya. Yang lebih baik dari kita pun Bandung, Jakarta, Semarang itu yang infrastrukturnya lebih bagus dari kita pun dia bukan cyber. Sedangkan kita masih ada yang lebih baik dari kita, tapi yang dituju itu sangat berat bagi kita. Maka dari itu kita berusaha menyesuaikan. Maka dari itu ketika ada dari teman-teman kalian di kelas A24 ini yang japri saya namun belum saya balas, saya mohon maaf ya, karena karena memang aktivitasnya gitu loh. Makanya saya tadi bilang kalau ada hal yang kurang paham silakan di-share di grup saja, biar kalau saya belum sempat balas itu teman-teman lainnya yang sudah lebih paham bisa turut serta membantu gitu. Ya, itu saja, mohon maaf. Jadi buat ada apa lagi yang mau ditanyakan? misal Bapak ngasih tugas perihal video, bolehkah nanti videonya duet gitu Pak? Jadi 2 orang dalam satu video gitu. Oh gitu. Jadi begini ya. Ini kan sifatnya tugasnya independen ya. Kalau ini namanya siapa ini? Kok kelas 24? Itu saya Pak Saiful Maulana Pak. Saya penyelenggaranya, PJ-nya. Ya, kalau Saiful Maulana ini mau membuat konten dengan teman satu kelas ini, maksudnya, atau dengan Iya, siapa? dengan teman satu kelas Pak, sama-sama A24. Pak Saiful itu buat konten 2 orang Pak, kebetulan namanya sama-sama Saiful gitu. Iya gitu Pak. Boleh-boleh saja Soalnya, ya. Cuma begini, teman satunya tuh misalnya dengan siapa? Dengan Pak Abdul Karim misalkan gitu. Jadi iya misal. temanya yang berbeda ya. Jangan copy paste, jangan satu video yang Anda berdua itu dua-duanya tugasnya sama. Jangan begitu. Ya, Oh, jadi tetap buat masing-masing Pak. buat masing-masing. Karena begini, kita di sini salah satu ciri tugas yang diberikan di level perguruan tinggi dengan level sekolah itu bedanya begini. Kalau di sekolah kalian bikin tugas itu kelompok atau mandiri. Tapi kalau di perguruan tinggi ini kalian bikin tugas walaupun judulnya sama, tapi kontennya tuh isinya berbeda. Oke, misalkan saya full dengan Pak Abdul Karim bikin konten berdua. Ketika di video yang diupload di namanya Mas Saiful ini, judulnya apa? Nanti ketika di tugas yang diserahkan di atas namanya Pak Abdul Karim, walaupun kalian ada berdua, tapi berbeda juga boleh. Jadi kan kalian kerjasama membangun sesama. Jangan kerjasama satu dibagi dua, nanti hasilnya juga nilai setengah gitu. Kalau 2 orang kerja sama tapi nilai setengah, mau nilai setengah, setengahan nilainya mau. Nilainya dibagi. Iya, karena kerja sama. Iya, soalnya di semester kemarin, semester 1 tepatnya, itu ada beberapa tugas yang mengharuskan kita kan buat video, Pak. Terus saya sendiri itu bikin video sama teman saya, sama-sama Pak Saiful juga, videonya sama, thumbnailnya juga sama di YouTube, deskripsi sama gitu. Tapi ya boleh karena di dalam videonya itu memang berdua. Jadi kita tuh tetap bagi tugas. Kita peran, misal kita ngomong
ini, terus temennya ngomong ini gitu. Tetap kita sama-sama. Cuma ya itu satu video, Pak, bener-bener sama videonya, thumbnailnya juga sama gitu di YouTube. Dilihat Tapi kan tugasnya dulu tugasnya Pak dialog itu, Saiful. Pak. Ya, kalau sifatnya nanti tugas berkelompok boleh. Tapi kalau untuk tugas kan tadi perintahnya adalah nggak membuat video opening, bukan membuat tutorial atau membuat podcast. Kalau podcast ya iya harus memang lebih dari satu orang. Kalau satu orang mau ngobrol sama siapa? Masa mau ngobrol sama tembok gitu ya kan? Oke. Gitu ya. Karena Siap, mengerti, Pak. yang di adalah opening. Opening sebenarnya nggak butuh orang. Misalkan Mas Epul sama Pak Ujang gitu. Pak Ujang ngapain? Suruh pura-pura jadi murid gitu misalkan gitu. Kan enggak. Kan nggak butuh gitu ya kan. Baik, Pak. Kalau di sini Dia tuh masih ya sebetulnya begini. dia tuh- Konten yang dibuat secara double atau collab itu bagus ya. Bagus. Memang karena dalam dunia perkontenan tidak mudah loh bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu misi yang dimotori oleh dua orang, tidak mudah ya. Jadi kalian harus mencocokkan ini. Tapi tempatnya tuh mungkin kurang tepat kalau di tugas yang kemarin Mas Eko sisipkan video tersebut gitu. Mungkin di video lainnya yang nanti akan yang belum saya pikirkan untuk tugaskan ketika ada model seperti itu bisa. Dan harus melibatkan orang. Ketika saya pernah memberikan video kepada kelas lain ya, bukan di PJJ ini. Saya memberikan instruksi itu saya mengajar materi tentang kesehatan gitu ya. Saya coba bikin video tutorial, bukan tutorial ya, sorry apa namanya itu, wawancara siapapun orang itu di sekitar kalian yang ya bisa itu tukang beca, pedagang atau pemulung atau siapapun tentang kondisi kesehatannya. Kira-kira Anda dalam 1 bulan itu kira-kira sakitnya berapa kali? Ketika sakit itu kemana berobatnya? Seputar tentang wilayah kajian kesehatan. Nah itu memang harus collab gitu. Tapi kalau sekedar video opening tutorial untuk memberikan instruksi sebuah materi ya sendiri saja cukup gitu ya. Jadi bukannya tidak boleh tapi tidak tepat sasaran. Sama kayak begini nih. Coba kalian kumpulkan apa? Kalian kalian silakan bikin rujak gitu. Rujak apa? Rujak pecel gitu. Tapi ini Mas Saiful ngasihnya ke saya spaghetti gitu. Ya memang itu lebih enak. Cuma bukan itu maksudnya gitu ya. Saya maunya lagi mau rujak gitu, rujak pecel gitu. Masa dikasihnya spaghetti? Nah itu. Jadi mohon maaf ketika saya katakan tidak sesuai itu bukan berarti tugas atau hasil kalian tidak bagus, tapi tidak tepat sasaran gitu ya. Seperti itu. Paham? Paham. Iya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, terkait UTS, apa yang perlu kita siapkan? Dan kalau bisa ya tolong jangan yang susah-susah dan waktunya yang agak panjang gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Rodli Odi. Untuk UTS yang jelas bukan bikin video lagi Pak. Tenang Pak, santai Pak. Nggak sulit. Alhamdulillah. Nuhun, Pak. Berarti kemarin berat dong dikasih tugas suruh bikin video. Kemarin tugasnya numpuk semua Pak. Makanya ngedit asal-asal. Iya, terasa Belum pernah buat video kayak gitu, jadi bingung kita Pak. Untuk UTS Buat videonya gampang sih Pak, cuma editnya itu yang susah. ya memang seperti itu. Bikin video kan maksimal 3 menit, 2 menit, jadi 3 jam gitu ya. Editnya yang lama itu Pak. Ya, ini tadi saya lanjut menjawab pertanyaan Pak Ahmad dulu ini. Untuk UTS, yang pertama tenang, bukan video itu. Nanti kembali ke
soal esai ya, saya lebih cenderung lebih senang esai ya daripada pilihan ganda itu ya. Mungkin di beberapa kampus ada yang sudah membuat standarnya itu soal harus pilihan ganda. Bahkan saya dipaksa harus membuat soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda itu seperti yang eksak, itu mudah. Misalkan contoh matematika, fisika, kimia, itu kan jawabannya satu, mutlak. Tapi kalau kita yang memang base-nya apa by opinion itu kan nggak bisa jawaban itu mutlak. Persepsi A menurut persepsi apa ya, konten bagusnya konten menurut saya dengan menurut kalian kan beda. Menurut saya bagus, menurut kalian jelek. Bisa jadi kan menurut kalian jelek, menurut saya bagus. Itu kan persepsi gitu. Penilaian itu kajian literatur dan itu tidak bisa dinilai secara multiple choice gitu. Maka dari itu lebih senang esai dan juga kalau esai nggak perlu banyak-banyak lah. Paling beberapa soal, 3 soal juga cukup. Tetapi kan argumentasi dari kalian itu yang saya harapkan untuk saya baca, saya jadikan referensi dan di situ juga kan saya bisa belajar dari pendapat-pendapat kalian itu nantinya. Maka dari itu untuk UTS nanti ya saya ambil dari materi-materi yang pernah kita pelajari sebelumnya dari materi awal sampai dengan materi terakhir kemarin. Nanti saya sajikan dalam bentuk pertanyaan, silakan kalian dijawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Itu saja. Kalau tugas yang sehari-hari kita berikan itu hanya dalam satu materi. Nah, sekarang ya 5 materi ini, 6 materi dengan yang nanti sekarang saya posting materinya itu yang akan menjadi acuan untuk dijadikan sebuah pertanyaan sebagai ujian tengah semester. Gitu ya, paham ya? Ya. Waktunya, Pak. Insyaallah. Waktunya seminggu. Inilah. Seminggu. UTS coba nanti saya konfirmasi ke ininya, ke jurusannya. Boleh nggak kalau penilaiannya lebih dari seminggu? Kalau penilaiannya boleh diberikan, boleh dinilai di luar minggu depan itu nanti oke, saya kasih 1 minggu ya, berarti terakhirnya Jumat ya, bukan Sabtu, terakhirnya Jumat. Karena seharusnya udah masuk ke pertemuan selanjutnya ya, maksimal Jumat jam 23. Kalau semester 2 itu 2 minggu. 2 minggu ya, itu kan yang lain beda ya. Nanti yang ngasih tugasnya dosen semester 2 aja ya, gimana? Siap. Di pertemuan berapa, Pak? Minggu depan ya. Pertemuan ke-7 itu UTS. Jadi minggu depan, nanti sekarang setelah selesai pertemuan kita ini, saya akan posting materi kalian di portal akademik. Lalu minggu depan, pertemuan ke-7 itu UTS. Silakan kalian kerjakan sampai dengan berarti minggu depan itu tanggal 28 kalian mengerjakan ujian sampai dengan tanggal 3 November jam 23.59. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Sedikit lagi, Pak. Sedikit, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Belum terakhir mungkin. Ini Pak yang saya tanyakan terkait dengan masalah nilai dari tugas-tugas mingguan yang Bapak kasih itu, apakah ada pengaruhnya untuk nilai UTS-nya nanti, Pak? Maksud saya misalnya apakah bisa ditambah dengan nilai tugas mingguan ataukah memang murni hasilnya nanti tugas nilai dari tugas UTS itu aja, Pak? Terima kasih. Ya, tugas UTS sih murni dari hasil UTS kalian saja, karena tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan dan sudah saya nilai itu ada
ada perhitungan sendiri, sistem yang menentukan ya dan nantinya. Jadi tugas saya hanya memberi nilai saja. Kalian nilainya bagus, saya kasih A. Kurang dikit, saya kasih amin. Kurang banget, saya kasih B gitu ya kan. Kalian juga kan bisa melihat nilainya apa. Dan nanti dari tugas-tugas yang saya berikan itu akan diakumulasikan, dijadikan nilai akhir ya sistem yang menentukan, dan sistem itu sudah pasti mutlak ya kalau sistem itu ya kan, dia hitungan algoritma matematisnya dia akurat. Jadi kalau saya ngasih tugasnya semakin sedikit itu sebetulnya kalian semakin untung kalau melihat hitungan matematis tuh. Kalian kan tugas itu baru 3 atau baru 4 itu kan. Tidak setiap minggu saya beri tugas. Dan pembagiannya akan lebih sedikit nantinya. Beda yang setiap pertemuan ngasih tugas tapi nilainya kecil-kecil, itu nanti akumulasinya bisa nilai kecil-kecil dibaginya banyak kan nanti hasilnya lebih kecil. Kalau saya kan ngasih nilainya bagus-bagus, tugas cuma beberapa kali kan dibagi sedikit juga, jadinya besar akhirnya, ya kan? Yang tugas opening saya kebuka gak ya? Kalau yang nilainya itu, kalau yang memberikan tugas A, rata-rata A saya beri nilai karena apa? Ya apresiasi lah dari hasil kalian. Kalau saya kasih nilai B itu, terima kasih Pak dosen. Kalau yang saya kasih nilai B bukan jelek ya, tapi tidak tepat sasaran. Contohnya ketika sama tadi yang Mas Saiful berikan tuh, ada yang videonya bagus, animasinya muter, tapi nggak ada wajah kaliannya gitu. Openingnya mana yang memberi instruksi itu nanti robot gitu ya kan animasi. Nah itu. Kalau yang saya kasih ada yang B, atau C, itu saya tidak bisa membuka dokumen yang kalian berikan. Silakan bagi yang mendapatkan nilai di bawah B, nih perhatian ya, bagi yang mendapatkan tugasnya di bawah B, kalian kirim ulang. Ya. Kalau sudah tidak bisa japri ke saya, sok lah boleh. Nanti saya lihat hasilnya, kalau hasilnya bagus saya rubah nilainya. Oke? Ya Pak, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bagi yang kurang, kalau yang sudah cukup ya sudah cukup. Atau mau diperbaiki yang B, pokoknya yang B itu baik. Kalian sudah memberikan semuanya bagus. Bahkan mohon maaf, ada yang biasa-biasa aja, tapi saya kasih nilai A karena memang ya kayak Pak Ujang contohnya. Mohon maaf Pak Ujang tadi sendiri kan biasa-biasa saja kan di ruang tamu ngajar. Tapi saya kasih nilai A karena apa? Ya sesuai gitu. Kalau untuk masalah konten mah dipoles atau apa ya itu variasi gitu. Tapi standarnya memenuhi standar. Tapi ada yang lebih bagus dari itu, tapi tidak tepat seperti tadi. Saya mintanya gado-gado, kok dikasih spaghetti. Walaupun spaghetti lebih mahal, lebih enak, tapi bukan itu yang saya inginkan tuh gitu ya. Terima kasih Pak dosen. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak dosen. Bagi yang di bawah B ya, B min ataupun C, boleh mengirim ulang kembali linknya ke saya supaya bisa saya lihat. Ada yang nggak bisa sama sekali saya lihat, saya kasih nilai C. Karena apa? C itu upaya dari kalian mengumpulkan tugas, walaupun tugasnya nggak bisa saya lihat. Ya, itu upaya kalian ya. Ada yang ngasih E, itu kalau dosennya yang tega ngasihnya E, itu dianggapnya nggak ngapa-ngapain. Kalau saya nggak, masih menghargai kalian. Kalian ngetik di PDF kan lalu dikirim, itu kan upaya juga, maka saya nggak tega ngasih E. Jadi. Siap Pak, siap. Ya. Tugasnya ini jangan lama-lama, pokoknya minggu depan sudah UTS ya. Iya, nggak masalah. Makanya saya maklumi gitu kayak Pak Ujang tadi itu kan saya kasih nilai karena memang ya kapasitas Pak Ujang mampunya segitu untuk sekarang. Tinggal nanti ke depannya mau ditingkatkan lagi gitu ya. Ya. Oh, berarti kalau B itu videonya tidak kelihatan ya Pak, sehingga dikasih B. Iya, kan ada ya, kalian saya ngoreksi satu-satu loh, nggak asal nilai aja, tapi benar-benar dilihatin
berhari-hari saya koreksi tugas kalian, saya lakukan karena ingin melihat hasil yang bagus. Ada itu apa itu yang bahasanya sudah bagus, enak. Nah, itu enak itu. Kalau ada A+, saya mau ngasih A+, ada yang bagus sekali itu. Cuma ya maksimal saya ya sudah. Di kelas kita ada tak, Pak? Ya, ada yang bagus itu yang ngajar anak SD, ada yang belakangnya backgroundnya apa ada animasinya. Jadi pokoknya standarnya tuh memberikan opening, instruksi jelas. Ya video sih itu nomor sekian, yang penting itu instruksinya sesuai dengan standar gitu. Ada yang langsung materi gitu. Nah, materi kadang saya kasih, Amin ini memang bagus sedang mengajar. Mengajarnya bagus. Apalagi kalian, saya percayalah untuk urusan mengajar sudah tidak diragukan lagi. Tapi itu ada yang full ngajar terus gitu ya kan, bukan opening namanya full gitu, full ngajar. Nanti kalau saya melihat sih nggak masalah, saya play, saya dengerin, saya sambil tiduran. Tapi kalau kalian Mau memberikan tugas PKG, Pak. ya kalian ngasih tugas ke peserta didik, nanti jadi sama peserta didik itu nggak diperhatikan, itu dicuekin, disetel videonya, peserta didiknya main game gitu dari HP. Kalau saya kan masih dengerin, walaupun saya nggak nonton tapi dengerin gitu. Oh ini mengajar, ada yang Quran hadis, ada yang baca doa dulu dan lain-lain. Bagus lah, semuanya bagus. Saya yakin semuanya punya bakat dan punya potensi dalam memberikan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi kalau kalian ngajar di kelas itu kan semangat ya. Kalau kalian ngajar di kelas itu sudah tidak diragukan lagi. Apalagi di sini banyak yang lebih senior nih. Pasti kalian udah mengajar lebih lama dari saya. Saya ngajar itu pertama ngajar tuh 2008. Mungkin kalian yang lebih lama dari itu banyak gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah. Tapi tinggal sekarang mengemas gitu, kemasannya dengan kemasan yang berbeda gitu ya kan. Tempe kalau beli di tukang sayur keliling itu harganya 500 boleh, 1000 boleh. Tapi kalau di supermarket bedanya apa? Beda kemasan doang, sama adanya di sono gitu ya kan. Nah, kalian ini hal-hal yang biasa kalian lakukan mengajar di kelas, sekarang dikemasnya di video pembelajaran dan diposting di YouTube, itu akan sangat bernilai. Yang melihat bukan hanya kalian, tapi dari luar sana juga bisa tersebar kemana. Sedunia melihat. Iya, kalau perlu dunia akhirat bisa ngelihat semua ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak mungkin ada rekomendasi aplikasi yang baguslah buat kita. Bagus. Kemarin kan saya mau optimalkan di Canva. Ternyata efek backgroundnya itu kan berbayar, Pak. Makanya backgroundnya nggak saya ganti. Kalau aplikasi yang bagus, yang standar studio, itu Adobe Premiere Ibu pakai. Cuma itu ketika diinstal butuh spesifikasi tinggi itu. Adobe Premiere Pro atau Adobe Premiere CC itu standarnya orang-orang yang studio, bahkan perfilman juga ada yang mengedit pakai Adobe Premiere itu. Kalau di Canva itu justru lebih simpel dan hasilnya nggak kalah bagus. Kalau untuk masalah yang premium itu apa ya? Ya kita bisa membeli produk-produk yang premium yang berbayar tapi dengan murah di marketplace itu banyak ya. Apakah itu nanti tidak permanen, itu dalam arti misalkan kita bulanan atau tahunan itu ada gitu, bisa. Tapi saya juga banyak kok membeli aplikasi-aplikasi yang berbayar tapi bukan pada officialnya, tapi pada apa namanya ya, ngecer gitu loh, setahun gitu. Dia cari yang paket murah lah, yang penting kita bisa menggunakan aplikasi itu secara full. Tapi jangan lupa harus di backup, karena kalau kontraknya habis nanti kita nggak bisa mengambil dokumen kita gitu. Makanya kalian buat sekarang nih, ketika kalian sudah mengetahui hal seperti ini, kalian yang ngajar ngaji, ngajar apapun,
khususnya ini yang bersifat praktek itu, misalkan ada yang ngajar di SMK ini praktek, misalkan membongkar mesin atau apa, itu didokumentasikan, diabadikan, lalu posting, karena tidak akan hilang. Karena di sini saya juga bukan hanya sekedar mengajar, tapi menangani pusat informasi di sini saya itu. Kita ada kampus-kampus lain, datanya itu kebakaran, ada yang kena tsunami, itu data hilang semua. Kita standar penyimpanan data ini, kita punya satu data penyimpanan pribadi, gitu. Kemudian yang kedua, server cloud. Server cloud itu yang kita sewa di awan. Nama cloud itu ya istilahnya di awan tuh, berarti di sana kita apakah di Google Drive, apakah di Mediafire atau di NAS lain-lain itu punya. Jadi dua ya, satu yang kita pribadi di server lokal berupa PC atau hard disk atau HP, itu namanya lokal. Yang kedua itu di awan. Di awan itu semacam drive gitu ya. Dan yang ketiga itu namanya DRC. DRC itu Disaster Recovery System. Itu harus punya perangkat cloningan di luar pulau. Tidak satu pulau dengan kita. Kalau kita di sini di Jawa, berarti kita punya server itu di Bali atau di luar Jawa gitu. Kita punya server penyimpanan itu adanya di Bali. Tadinya kita ada tiga daerah, mau di Batam, mau di Medan, sama di Bali. Tapi kita pilih Bali yang lebih terdekat dengan kita. Kalau di Batam sama di Medan itu sangat jauh. Jadinya mantaunya itu jauh udah sih, maka dari gitu. Jadi itulah kita sebagai itu harus detail gitu. Nah, kita di YouTube cukup lah, kayak YouTube ini cukup. Apalagi kita kontennya konten-konten bukan konten sensitif gitu, konten-konten yang memang di-share untuk umum, silahkan gitu. Maka tidak ada kekhawatiran untuk apa-apa gitu. Justru kita punya backup gratis lah di YouTube. Kalau di Google itu kan terbatas. Graf itu hanya 15 GB ya kan, kecuali kalian berbayar beli kapasitas bisa 100 GB, tapi per tahun bayar 300 ribuan gitu. YouTube itu gratis ya. Terima kasih. Itu ya tadi aplikasi. Kalau yang bagus ya produknya Adobe Premiere ya kan. Kalau yang simple ya bisa Canva, bisa apa kayak KineMaster, apa CapCut juga bisa itu. Anak saya aja biasa mainan Filmora juga bisa. Filmora bisa. Ya banyak kali aplikasi-aplikasi. Cuma tinggal kalau yang gratisan nanti bisa ada labelnya itu. Made by apa gitu. Kalau kita yang full yang nggak ada labelnya gitu. Jadi full made in kita sendiri. Izin Pak, kalau untuk yang KineMaster misalnya, itu kan ada yang biasa kalau kita ekspor kan ada tulisannya edit by KineMaster di. Biasanya ada yang di Google menyediakan fitur-fitur yang mood gitu Pak. Jadi teman-teman bisa download yang misalnya KineMaster Mood. Nanti akan muncul fitur moodnya, sudah terbuka semua. Atau juga yang paling mudah bisa dipakai CapCut. Soalnya di CapCut juga kan ada kayak prompter gitu. Jadi kita bisa baca teksnya tanpa perlu kertas lagi gitu. Terima kasih, Pak. Itu yang tadi saya bilang seperti apa namanya kayak running text gitu. Jadi kita ketika ingin membuat video itu barangkali grogi ya, karena grogi di depan kamera, bukan grogi dengan materi. Kalau materi saya yakin kalian sudah menguasai itulah, tapi kan beda loh tampilannya gitu ya. Di kamera walaupun nggak ada orang, tapi itu kita grogi. Makanya pakai bantuan itu running text tadi sudah ada. Kemudian kalau mau installnya di PC, banyak sekali program-program yang bayar menjadi free gratis dengan ya namanya tuh nge-crack gitu ya, ada cracknya, ada serial numbernya gitu. Kalian bisa cari itu yang biasa nginstal itu paham ya seperti itu ya. Itu apa masalah teknisnya itu bisa share tadi itu Mas Wahyu tadi bisa sudah menjelaskan seperti itu. Ya, ada lagi yang lainnya?
Bu Nurul Pak mau bertanya Pak. Mana Ibu Nurul? Ada tugas katanya enggak Pak? Hari ini nggak ada dong. Oh. Kang Ujang loh. Sudah sinkronus Pak Ujang. Iya, Ibu Nurul hari ini nggak ada tugas ya. Ya, jadi tenang saja, santai, bisa masak untuk malam mingguan Ibu. Kita lagi sibuk Hari Santri Nasional nih Pak. Kelihatan Hari Santri Pak kita. Besok juga kita di sini upacara. Izin Pak sekali lagi Pak. Iya. Mungkin di materinya Bapak atau di RPS-nya gitu ada mungkin pembelajaran mengenai dasar-dasar pengeditan gitu Pak. Soalnya kan mengingat teman-teman yang lain masih ada yang kaku, ada yang bahkan belum tahu sama sekali soal pengeditan Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau di RPS itu kita kan menggunakan standar terstruktur ya. Kalau dari sononya itu nggak ada kita disuruh memberikan tutor. Tapi kalau kalian semua di sini mungkin tertarik ingin bisa lebih bagus dalam pembuatan, nanti akan saya buatkan ya. Nanti saya kasih tutorial supaya kalian lebih paham juga nanti. Ya, ada lagi nggak ini? Kalau nggak ada, cukup berarti nih. Sampun Pak. Sampun ya. Penjelasannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya rasa cukup dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, alhamdulillah kalian semua juga bagus semangatnya, responnya, sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya, insya Allah ya. Dan ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita absennya hari ini gimana Pak? Bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada absennya Pak? Absennya Pak. Absennya nanti saya langsung absenkan saja.